saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Ini merugikan, Pak. Kenapa? Tadi Bapak mengatakan, saya dengar, saya sering ulang-ulang statement Bapak yang dikutip oleh berbagai media. Hak Israel berdiri sebagai negara berdaulat. Mereka tidak punya hak, Pak. Hak dari mana? Apakah masuk akal, rasional, dan itu disebut sebagai modern ketika perwakilan utusan entitas Zionis di PBB mempertahankan pendapatnya dengan menyatakan kami memiliki hak untuk berdiri negara Israel ini tanpa ada bukti-bukti sejarah, tanpa ada bukti yang karena mereka tidak pernah menempati wilayah itu selama ribuan tahun. Lalu kemudian tiba-tiba membawa sertifikat dari langit, dia bawa itu lembaran Taurat di forum terhormat PBB untuk buktikan ini hak kepemilikan kami. Nggak ada, Pak. Mana ada negara bangsa yang seperti itu? Mengklaim tanah orang lain, merampas tanah yang dihuni, dimiliki oleh rakyat ya bangsa lain, kemudian diduduki oleh mereka, lalu kemudian bawa sertifikat dari langit, dari kitab suci, Pak. Mana, Pak? Ini hukum internasional apa seperti ini? Semua kita harus berbicara secara rasional, secara modern, secara beradab. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan seraya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersalawat salam untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah sang Rasul, pencetus, arsitek, penggerak, konseptor pembebasan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga tercurah limpahkan untuk baginda Rasul SAW dan untuk seluruh para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang istiqomah memperjuangkan kemerdekaan dan pembebasan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis hingga kiamat nanti. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, video ini saya buat berdasarkan keresahan dan kegelisahan hati saya. Sekaligus juga sebagai bentuk rasa kasih sayang sesama Muslim, sesama umat Rasulullah SAW. Rasa cinta dan kasih sayang kita kepada pemimpin Muslim. Kenapa? Karena Nabi mengingatkan ad-din an-nasihah. Agama kita ini adalah agama yang senantiasa mendorong kita untuk saling menasehati. Para sahabat bertanya, nasihat buat siapa ya Rasulullah? Qala lillah wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat yang tulus itu artinya adalah memperjuangkan dakwah. Ya, kehidupan kita untuk mendakwahkan agama Allah, nasihat untuk memperjuangkan dakwah sebagai bentuk kecintaan dan kebaktian kita kepada baginda Rasulullah SAW. Nasihat kita juga ditujukan untuk para pemimpin kaum muslimin. Tidak terkecuali yang mulia, His Excellency, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang sangat kita cintai. Pak Prabowo, saya ini pendukung fanatik Bapak. Ya, bahkan saya mengenal sepak terjang Bapak sejak dahulu. Ya, sebelum ada reformasi tahun 1998. Bagaimana kedekatan Bapak dengan umat Islam, dengan para ulama, itu sungguh memikat hati kami semuanya. Karena keluarga kami ini adalah keluarga Masyumi, pendukung partai Islam terbesar di Indonesia di era kemerdekaan dan Orde Lama. Yang kemudian oleh pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh mertua Bapak Prabowo sendiri, yaitu Jenderal Soeharto, ya kemudian melebur dalam fusi
menjadi 3 partai, dan salah satunya adalah partai-partai Islam dilebur menjadi satu, menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Sampai kemudian kami sekeluarga mengalami betul bagaimana dulu konflik antara negara, antara pemerintah dengan umat Islam, mobil khusus ulama. Ya, soal Pancasila, soal status negara kesatuan Republik Indonesia, dan seterusnya dan seterusnya. Pada dasarnya umat Islam tidak membenci negara, tidak membenci pemerintahan NKRI. Mereka hanya ingin mengoreksi dan memberikan nasihat, kritik kepada pemerintah agar tidak menjauh dari umat Islam, berpihak kepada aspirasi Islam, dan tidak menjauh dari rel ya sila pertama, ya ketuhanan yang Maha Esa. Apalagi sejarahnya Pancasila ini itu adalah merupakan satu kesatuan dengan sila yang lain, dan sudah dicanangkan oleh dekret Presiden Soekarno pada tahun 1959. Ya, dekret itu pada tanggal 11 Juni itu sudah ditetapkan bahwasanya Piagam Jakarta ya dan pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia ini menjadi satu kesatuan. Itulah Pancasila yang kita jadikan sebagai dasar dalam berbangsa dan bernegara di Republik yang kita cintai ini. Kami tahu, kami sangat respect, kami sangat menghormati keluarga besar Bapak Prabowo. Ya, Prof. Sumitro Djohadikusumo adalah kawan baik daripada tokoh-tokoh alim ulama Masyumi, karena ayah Bapak adalah salah satu pendiri Partai Sosialis Indonesia, ya, yang kemudian sama-sama dibredel, ya, diharamkan di Republik ini atas keputusan zalim dari Bung Karno pada waktu itu, yang dikuasai ya, mindsetnya oleh PKI, Partai Komunis Indonesia, bersama Masyumi dibubarkan. Dan Pak Prabowo tentu mengerti betul sejarah ini, dan bagaimana Bapak berupaya untuk mengembalikan ya keharmonisan hubungan antara umat Islam dan menjembatani ulama dengan pemerintah, ya, dan agar kita semua bersatu membangun bangsa yang besar ini untuk meraih kejayaan dan kebesarannya. Saya ingat betul itu periode tahun 92 sampai 97, bagaimana peran Bapak sangat penting untuk menyatukan potensi umat Islam, mendukung negara kesatuan Republik Indonesia, dan menjembatani aspirasi masyarakat Muslim, para alim ulama dengan pemerintah yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Pak Prabowo yang saya cintai, saya mendukung Bapak 2 kali, ya 2014 dan 2019, luar biasa, gelora, semangat, spirit kami waktu itu, ya. Dan juga sebenarnya 2024 hati kecil saya juga rasanya masih mendukung Bapak untuk menjadi RI 1. Ya, tapi karena satu dan lain hal, terutama karena faktor ya Bapak memilih cawapres waktu itu yang tidak sesuai dengan aspirasi dan harapan kami, maka ya terpaksa kami absen terlebih dahulu untuk memilih Bapak waktu itu. Tapi setelah ya pemilu, prosesnya semua sudah usai, ya sudah kita menyatu kembali, ya, menghilangkan segala bentuk perbedaan, dan kami berdiri di belakang Bapak semuanya, ya, untuk memperjuangkan ya bangsa Palestina, ya, karena ini adalah isu sentral umat Islam, Pak, di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Ini adalah isu sentral dunia Islam. Sejak tahun 1948, ya, tokoh-tokoh bangsa kita, alim ulama kita, pendiri Republik ini, semua concern dan berada di pihak Palestina, dan tidak pernah mengakui entitas penjajah Zionis Israel. Ya, tidak ada dalam pikiran mereka untuk melakukan normalisasi, apalagi pengakuan terhadap eksistensi yang sangat jahat dan zalim ini. Karena Indonesia menganut prinsip bahwa sebagaimana di konstitusi kita menyatakan bahwa penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan
karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Demikian pula statement ya Bung Karno luar biasa ketika beliau secara tegas ya menolak untuk mengakui negara Israel. Dan beliau terkenal dengan pernyataannya, selama ya kemerdekaan Palestina tidak diberikan kepada orang-orang Palestina, maka selama itu pula Indonesia akan berdiri menantang penjajahan Israel atas Palestina. Bukan berdiri sekedar slogan, ya. Bahasanya itu tidak mengatakan kami akan terus berdiri di pihak Palestina, tapi menantang, bukan menentang lagi, menantang. Jadi nantangin Israel, nantangin penjajah. Luar biasa bahasa ini. Diksi yang dipilih oleh beliau ini dicatat dalam tinta emas sejarah Republik Indonesia dan menjadi insya Allah mudah-mudahan menjadi amal soleh beliau ya di yaumil akhirat ya dapat memberikan pertolongan ya kelak nanti di yaumil kiamah. Ya, ucapan yang sangat luar biasa. Menantang, bukan hanya sekedar menantang dengan pernyataan, statement, tapi menantang. Ya, karena bangsa Indonesia ini beliau tahu sebagai bangsa yang anti penjajahan, anti kolonialisme global. Ya, Prabowo yang kami cintai, saya sebagai salah seorang warga negara biasa, tidak punya hak impunitas, tidak punya hak imunitas, tidak punya hak istimewa. Ya, siapalah saya di hadapan kebesaran Bapak Presiden sebagai pemimpin ya negara Republik Indonesia. Tapi saya alhamdulillah dengan izin Allah, insya Allah diberikan amanah. Ya, diberikan amanah berupa ilmu yang Allah berikan kepada kami. Sejak kecil kami belajar agama, belajar Al-Quran, belajar sunnah, belajar ilmu-ilmu yang berkenaan dengan akidah, dengan syariah, berkenaan dengan seluruh simpul-simpul ajaran Islam. Dan bahkan masyarakat atau umat yang memberikan gelar kepada kami ustadz atau apalah namanya, tokoh agama dan sebagainya. Ya, padahal kami merasa belum pantas atau tidak pantas untuk mendapatkan gelar-gelar seperti itu. Tapi izinkan saya sebagai orang yang sadar diri, ya, diberikan amanah wasiat oleh baginda Rasulullah SAW, ya, untuk menyampaikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 39, "Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba." Para ulama adalah orang-orang yang menyampaikan, mentabligh risalah-risalah dari Tuhan mereka. Ya, dan wa yakhshawnahu, mereka hanya takut kepada Allah. Wala yakhshawna ahadan illallah, dan mereka tidak takut apapun, tidak takut kepada seorang pun kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya, cukuplah Allah yang akan memberikan penilaian, perhitungan buat kami. Bapak Presiden, Bapak Prabowo yang kami muliakan, izinkan kami memberikan reaksi ya atas pernyataan Bapak. Ya, nggak usah serius-serius, saya dari tadi kayaknya serius banget ini. Ya, santai. Ini sekedar video reaksi yang ditunggu oleh banyak umat yang bertanya kepada saya, kepada kami tentang bagaimana sikap ya seharusnya ini para tokoh agama terutama Muslim untuk menyikapi statement Bapak yang baru-baru ini. Mari kita dengar. Saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Masya Allah, ya, ini pernyataan Bapak ya. Kalau mungkin ada yang terpotong sebelumnya, ya itu juga sebenarnya masih sangat berkaitan ya
Cuma ada potongan sebelumnya ini, itu menyatakan, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two-state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Oke, terima kasih. Bapak Presiden yang saya hormati, setelah mencerna, ya, setelah mendengar langsung, bukan hanya 1-2 kanal kutipan, ya, tapi izinkan kami menyampaikan, ya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengingat, alarm, reminder buat kita semua. Apa kata Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 17? Ini dikutip oleh Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi. Ini guru kami, ya, beliau seorang pakar hubungan internasional, pakar geopolitik internasional yang mencetuskan teori lingkaran barakah Baitul Maqdis dan menulis buku ini merupakan hasil penelitian beliau selama lebih dari 30 tahun sebagai proyek persiapan ilmu pengetahuan, dan beliau telah menyusun rencana strategis pembebasan Masjidil Aqsa. Ya, di buku ini di halaman 237 beliau menyitir firman Allah surah Ar-Ra'd ayat 17. Fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada, tetap eksis, tetap tegak berdiri kokoh di atas bumi ini. Subhanallah. Apa yang ingin saya sampaikan, Pak Prabowo? Tadi Bapak menyatakan, ya, ada mengenai Indonesia akan berjuang untuk memperjuangkan solusi yang adil bagi konflik antara Palestina dengan Israel, yaitu dengan solusi 2 negara yang menjamin kemerdekaan Palestina. Palestina menjadi negara yang berdaulat penuh, Palestina yang diakui oleh seluruh negara-negara di dunia dan menjadi anggota tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, perlu dikasih catatan juga Pak Prabowo bahwa PBB inilah yang telah berbuat zalim kepada Palestina. Ya, tahun 1947, 2 tahun setelah PBB ini berdiri, merekalah yang menyusun, ya, sebuah resolusi UN Partition tahun 47. Bapak mungkin dan pasti ingat, pasti tahu, pasti membaca, pasti juga menyimak bagaimana secara zalim badan internasional ini yang kemudian kita jadikan sebagai sistem internasional, ya, itu lalu kemudian membagi secara zalim tanah historis Palestina menjadi 2 bagian yang menguntungkan eksistensi Zionis Israel. Mereka mendapatkan 57% lebih dari tanah historis Palestina, sementara warga asli Palestina, rakyat Palestina yang sudah tinggal di sana ribuan tahun, ya, berada di bawah peradaban-peradaban besar di masa lalu, baik itu Romawi, Yunani, Persia, dan lain sebagainya, termasuk ribuan tahun berada dalam wilayah kekuasaan Islam dan kaum muslimin. Mereka diabaikan haknya, seolah mereka menjadi gelandangan di negerinya. 57% tanah mereka dirampas oleh entitas palsu. Entitas yang ditanam, yang diciptakan, yang diberi pupuk, yang diberi air, disirami, ya, bibitnya, benihnya oleh para kaum imperialis global. Ya, sejak tahun 1917 dalam janji Balfour atau deklarasi Balfour, di mana Menteri Luar Negeri Inggris membuat secarik surat, ya, untuk memberikan janji tanah Palestina untuk kelompok Zionis internasional. Bahkan sebelumnya, dalam perjanjian Sykes-Picot antara Menteri Luar Negeri Inggris dan Prancis, juga membagi wilayah Ottoman, yang mana Bapak
beberapa kali dalam forum internasional sangat menyanjung, sangat respect, sangat hormat dan ingin meniru kebesaran peradaban Ottoman, kebijaksanaannya, ilmu pengetahuannya, ketegasannya, keadilannya, pengayomannya yang memberikan perlindungan kepada kaum minoritas, apakah itu Protestan di zaman Sultan Sulaiman Qanuni, atau juga orang-orang Yahudi yang lari dari Inkuisisi Spanyol, ya, terusir dari dunia Eropa, itu semua dilindungi oleh Kekaisaran Ottoman yang Bapak selalu sanjung. Bapak mengagumi Muhammad Al-Fatih, Bapak mengagumi pahlawan-pahlawan Islam. Sangat-sangat kami acungi 2 jempol. Masya Allah, luar biasa wawasan sejarah Bapak. Tapi mohon maaf, ya kali ini Bapak, saya tidak ingin mengatakannya itu kekeliruan atau slip of tongue atau keliru baca, keliru apa. Tapi barangkali saya ingin meluruskan sejarah ini. Ya, sejarah yang harus kita buka secara adil, secara fair, ya, secara ilmiah dan objektif. Dan semua sudah ditulis oleh para sejarawan, termasuk sejarawan Barat dan sejarawan dari kalangan Yahudi sendiri yang menolak hak Israel untuk berdiri sebagai negara. Ya, karena tidak ada bukti arkeologis sampai detik ini. Ya, setelah mereka menggali terowongan ya di bawah area Masjidil Aqsa, sejak mereka mencaplok Yerusalem Timur, menganeksasi Masjidil Aqsa setelah perang 6 hari tahun 1967, Pak Prabowo, mereka sudah menggali terowongan untuk mencari bukti-bukti arkeologis, ya, yang mendukung bahwa area itu adalah milik Yahudi. Mereka menggali untuk menemukan bukti-bukti arkeologis, ya, tentang Yahudisasi area itu, tentang Judaisme, tanah, bebatuan, inskripsi, dan semuanya nihil. Yang ditemukan justru adalah inskripsi berbahasa Arab, ya, berbahasa Romawi dari bangsa-bangsa terdahulu, dan itu semua peninggalan dari kerajaan Mamluk, kerajaan Saljuk, kerajaan Ottoman dan lain sebagainya. Bahkan dengan congkak, dengan kurang ajar dan provokatif, Benyamin Netanyahu kemarin dia berdiri di bawah terowongan Masjidil Aqsa itu sambil mengatakan kami menguasai wilayah Yerusalem ini, ya, dan tidak mempedulikan bahwa status area Yerusalem ini adalah garis merah yang tidak boleh disentuh, ya, tidak boleh mengangkangi, ya, hukum internasional yang menyatakan bahwa itu adalah menjadi wilayah yang berada dalam status quo, ya, dalam pengawasan dan perlindungan internasional, tidak diklaim oleh salah satu pihak. Pak Prabowo yang dirahmati Allah, ya, kami senantiasa berdoa kepada Allah, ya, agar semua pemimpin bangsa kita dan negeri-negeri Muslim semuanya diberikan hidayah, diberikan petunjuk ke jalan yang benar. Dan mungkin barangkali saya tidak ingin mendahului, ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi asbab hidayah buat Bapak dan para pemimpin negeri-negeri Islam, agar tidak takut kepada tekanan negara-negara Barat, agar tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela, la yakhafuna fillah laumata laim, agar berterus terang dengan kebenaran walaupun pahit, qulil haq walau kana murran. Bapak, ya, sebagai seorang prajurit, ya, Sabta Marga, seorang pemimpin yang kuat, pemimpin yang visioner, pemberani, ya, bersahabat dekat dengan Presiden Erdogan dan sebagainya. Kami memiliki harapan yang besar Bapak bisa membawa isu Palestina ini, mengingatkan dunia internasional bahwa ada pengkhianatan terhadap rakyat Palestina, konspirasi besar yang itu harus diluruskan oleh sejarah. Harus diluruskan, ya, harus dikembalikan hak-hak rakyat Palestina kepada yang memiliki hak, ya, mengembalikan tanah historis Palestina, pengungsi Palestina, ya, batas-batas wilayah Palestina yang secara historis dari Sungai Yordan sampai Laut Mediterania. Ini Pak, peta Palestina, ya, tidak boleh terbagi-bagi. Boleh ini laut mati, the Dead Sea yang ada di Yordan, tempat Bapak dulu sempat singgah,
setelah reformasi, ya. Minan nahar ilal bahar. Inilah peta historis Palestina dari Sungai Yordan sampai ke Laut Mediterania. Dan ini adalah lambang kunci, Pak. Saya tahun 2023 mengikuti konferensi internasional tentang Global Campaign for Return to Palestine. Ya, Al-Hamla Al-Alamiyah Lil-Audah ila Filistin. GCRP. Ya, kampanye global internasional untuk hak kembali ke Palestina. Ini Pak, kunci-kunci mereka, rumah-rumah mereka yang disita, dirampas oleh geng-geng Zionis, milisi-milisi Hagana, Stern, dan lain sebagainya, itu masih mereka pegang, Pak. Pengungsi yang ada di Yordania, ya, tempat Bapak juga pernah singgah mengungsi sebentar, ya, juga ada di Syria, ya, pengungsi Palestina ada di Syria, ada di Yordania, ada di Beirut, Pak, ya, itu ada pengungsi di Dohyah, pinggiran Beirut yang sangat padat, kumuh. Mereka mewariskan kunci-kunci rumah dari nenek mereka, dari kakek mereka. Sudah 3 generasi, Pak. 77 tahun nakbah, malapetaka yang menimpa rakyat Palestina ini tidak kunjung diselesaikan oleh masyarakat internasional. Ini dosa besar, Pak. Aib bagi dunia. Yang mengklaim sebagai pemilik peradaban, yang mengklaim sebagai kampion demokrasi, yang mengklaim sebagai bangsa beradab, maju, dan seabrek-abrek julukan lainnya, Pak. Ini kita harus meluruskan ini, Pak. Indonesia sebagai negara, salah satu negara terbesar di dunia, yang juga anggota G20, ya, kemudian anggota BRICS, anggota OKI yang sangat disegani, dihormati, ya, perintis gerakan non-blok, ya, senior, ya, saudara tua di organisasi ASEAN. Ini harus memimpin langkah diplomasi internasional, diplomasi kemanusiaan, dan memimpin diplomasi keislaman. Ya, 77 tahun kita sudah dibohongi, Pak, oleh buku-buku sejarah dunia, oleh narasi-narasi yang diproduksi oleh para penjajah, para komprador, para kolonialis dan imperialisme global. Ya, saatnya kita harus meluruskan kekeliruan besar ini yang pernah terjadi di abad modern, yang menjadi aib dan cacat bagi dunia yang mengaku sebagai dunia yang beradab. Ya, ini satu-satunya bangsa, ya, yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia, bahkan sebelum diproklamasikan Indonesia ini tahun 45. Ya, pada tahun 1944 bulan November, mulai Juli sampai November itu Mufti Besar Yerusalem yang kemudian menjadi ketua presidium, ya, Komite Tinggi Arab yang menjadi pemerintahan Palestina pada masa-masa setelah Nakbah, yaitu Syekh Muhammad Al-Hajj Amin Al-Husaini. Beliau sudah berkeliling di Eropa, di Jerman, di Austria, ya, ke Rusia, ke mana-mana negara, menyuarakan, ya, hak rakyat dan bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan Belanda, Pak. Ya, meminta kepada Jepang sebagai sekutu Jerman dalam Perang Dunia Kedua untuk segera angkat kaki dari Indonesia, dari Nusantara, dan segera memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Luar biasa, Pak, hutang sejarah kita, Pak. Ya, dan ini tidak bisa kita lalu kemudian memberikan statement yang merugikan hak-hak mereka, Pak. Ya, ini merugikan, Pak. Kenapa? Tadi Bapak mengatakan, saya dengar, saya sering ulang-ulang statement Bapak yang dikutip oleh berbagai media, hak Israel berdiri sebagai negara berdaulat. Mereka tidak punya hak, Pak. Hak dari mana? Apakah masuk akal, rasional, dan itu disebut sebagai modern ketika perwakilan utusan entitas Zionis di PBB mempertahankan pendapatnya dengan menyatakan kami memiliki hak untuk berdiri negara Israel ini, ya, tanpa ada bukti-bukti sejarah, ya, tanpa ada bukti yang, karena mereka tidak pernah
menempati wilayah itu selama ribuan tahun. Lalu kemudian tiba-tiba membawa sertifikat dari langit. Dia bawa itu lembaran Taurat di forum terhormat PBB untuk buktikan ini hak kepemilikan kami. Nggak ada, Pak. Mana ada negara bangsa yang seperti itu. Mengklaim tanah orang lain, merampas tanah yang dihuni, dimiliki oleh rakyat ya bangsa lain, ya kemudian diduduki oleh mereka, ya lalu kemudian bawa sertifikat dari langit, dari kitab suci, Pak. Mana, Pak? Ini hukum internasional apa seperti ini? Ya, semua kita harus berbicara secara rasional, secara modern, secara beradab. Indonesia punya bukti bahwa kita adalah bangsa asli Nusantara. Ya, rakyat Indonesia ini yang tidak sudi dijajah, tidak sudi diatur-atur, tidak sudi dikendalikan oleh bangsa asing, bangsa dari Eropa sana, dari Belanda, atau juga dari Asia Timur, dari Jepang, dan lain sebagainya. Nggak ada, Pak. Tidak bisa mereka mengklaim Belanda, Jepang, dan sebagainya. Mereka mengklaim tanah Nusantara ini adalah milik mereka. Mereka pendatang. Nah, bahkan Belanda dan Jepang itu masih mending, Pak. Bisa disebut penjajah. Karena apa? Karena ada negara asalnya di sana. Jepang punya negara asalnya. Mereka datang ke Nusantara dengan membawa sedikit pasukan dan senjata, lalu memaksa dan menindas, meneror rakyat Indonesia agar menjadi negara taklukan, negara jajahan. Demikian pula Belanda. Punya negara asalnya di sana, di Eropa. Datang kemari. Sejarahnya kita tahu baca. VOC kemudian berganti setelah 200 tahun, setelah 2 abad, mendominasi dan melakukan kartel perdagangan di bumi Nusantara, monopoli ya, rempah-rempah, kemudian digantikan oleh kerajaan Belanda yang secara resmi menjajah Nusantara ini. Mereka punya negara aslinya, mereka kembali kalau sudah selesai masa kolonialismenya itu. Tapi Israel ini, yang disebut dengan negara Zionis Yahudi ini, Israel ini, mereka nggak punya negara asalnya, Pak. Mereka sudah menjadi warga negara di masing-masing negara yang mereka tempati, mereka domisili. Ya, apakah di sebagian negara Arab ada mereka? Mereka menjadi warga negara, Pak. Di Maroko ada komunitas Yahudi warga negara Maroko, di Yaman ada, di Afrika juga ada, Ethiopia, ya. Di Mesir mereka juga jadi warga negara, ya. Bahkan sempat menjadi wakil presiden Suriah, ternyata adalah agen Mossad, itu dia warga negara Mesir tuh, ya. Dari lahirnya di Alexandria, jadi warga negara Mesir, ya. Kemudian disusupkan masuk ke Suriah, ya. Lalu kemudian menjadi aktivis politik dan kemudian menjadi wakil presiden, Pak. Mereka warga negara. Ada di Polandia, ada di Rusia, ya, ada di Inggris, ada di Prancis, ada di Austria, ada di Jerman dan lain sebagainya, Pak. Mereka sudah menjadi warga negara, ya, warga negara di sana. Ya, lalu kemudian tiba-tiba menunggangi, ya, kesempatan ada mereka miliki untuk menunggangi kekuatan global, imperialisme Barat, ketika mereka menang Perang Dunia ke-1, ya. Kemudian setelah itu kelompok tentara pasukan sekutu, negara-negara sekutu menang melawan negara-negara poros dalam Perang Dunia Kedua. Ya, mereka menunggangi itu semua, Pak. Ya, untuk apa? Seolah mereka memiliki hak untuk kembali ke tanah leluhur mereka. Tanah leluhur mereka itu yang dijanjikan Tuhan. Menurut kitab suci juga, yaitu Al-Quranul Karim, itu sudah expired. Sudah tidak bisa lagi mereka huni. Ya, sudah bukan hak milik mereka. Tidak, sudah janji Tuhan itu sudah terhenti. Kenapa? Karena mereka membangkang dari risalah para nabi dan rasul Bani Israel. Itu kalau kita mau bicara teologi Islam, Pak. Ya, kalau kita bicara teologi Islam, begitu faktanya Al-Quran dan Sunnah mengabarkan bagaimana pengkhianatan dan pembangkangan mereka terhadap para nabi dan rasul yang diutus dari Bani Israel itu sendiri. Mereka bunuhi, mereka tentang, mereka dustakan, Pak. Mereka campakkan kitab itu yang Allah wahyukan kepada para nabi dan rasul Bani Israel. Allah wahyukan kepada Nabi Musa, Tauratnya mereka selewengkan. Allah wahyukan kepada Daud, Zabur, ya, dan dilanjutkan oleh putranya Sulaiman. Mereka juga selewengkan ajaran tauhid.
Padahal mereka sudah diberikan tamkin, kekuatan dan kekuasaan hebat di zaman Raja King David atau Raja Daud dan Raja Sulaiman, Pak. Ya. Mereka ingkari semua. Sehingga apa? Mereka dihancurkan kekuasaan mereka oleh Allah, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan penghancuran Baitul Maqdis, bait suci yang dibangun oleh Nabi Sulaiman untuk mentauhidkan Allah. Mereka ubah ya status bait suci itu, Baitul Maqdis itu menjadi apa? Tempat ritual kemusyrikan. Makanya mereka dihukum oleh Allah, dihancurkan Yerusalem ya oleh Kaisar Nebukadnezar pada tahun 500-an sebelum Masehi ya. Kemudian yang kedua oleh Kaisar Titus dari Roma pada tahun 70 Masehi, Pak. Sehingga mereka berdiaspora. Kenapa? Karena mereka sudah diharamkan oleh Allah untuk tinggal di negeri Palestina, di Baitul Maqdis. Mereka tidak punya hak lagi. Apalagi setelah mereka mengingkari Mesias yang Allah utus kepada mereka, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Dan mereka ingkar pula kepada Mesias penyelamat terakhir yang kedua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi hijrah ke Madinah, Pak. Mereka dustakan Nabi Muhammad. Mereka tentang Nabi Muhammad. Mereka berencana berbuat makar yang jahat, berkoalisi dengan kaum musyrikin Mekah untuk menghancurkan Islam dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah hancurkan makar mereka. Ya. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah terusir dari Madinah, terusir dari Jazirah Arab, bahkan sampai Nabi SAW berwasiat, jangan sampai ya dua api, tungku api yang menjadi tempat masak komunitas Muslim dan Yahudi sampai kelihatan satu sama lain. Artinya apa? Mereka harus keluar dari Jazirah Arab. Itulah wasiat yang kemudian dijalankan oleh Khalifah Umar bin Khattab, membersihkan, mengosongkan Jazirah Arab dari Yahudi. Kenapa? Karena mereka kerjanya membegal, kerjanya merongrong daulah Islam. Dan ketika mereka terusir, nah sudah terjadilah itu semua. Nah, jadi mereka ini nggak punya hak. Mereka sudah punya hak diberikan oleh Tuhan, oleh Allah Ta'ala, tinggal di negara masing-masing. Lalu kemudian mereka bermimpi untuk kembali ke tanah leluhur mereka, yang itu bukan hak mereka lagi, Pak. Dari mana? Taurat yang disampaikan di depan PBB itu pun sudah Taurat yang diselewengkan, yang sudah tidak berlaku lagi, sudah expired, Pak. Masya Allah. Kok bisa ada negara ya disponsori oleh PBB, Pak? Ya, dalam UN partition itu. Kalau negara lain kita merdeka, merdeka kita bukan karena sponsor PBB, Pak. Karena kita berjuang, Pak. Karena kita berdiplomasi dan perang gerilya, Pak. Ya, sehingga kita mendapatkan pengakuan walaupun terlambat oleh kerajaan Belanda tahun 49 setelah konferensi meja bundar, tapi PBB sejak awal juga sudah mendukung Indonesia untuk menjadi anggota tetap, Pak. Ya, jadi kalau Israel ini dibidani, ya, dilahirkan oleh PBB dengan UN partition tahun 47 itu, Pak. Ini kan zalim sekali, Pak. Atas dasar apa? Masa ada orang, segerombolan orang mengaku-ngaku membikin negara lalu bawa sertifikat dari langit? Dari mana logika? Rasional, modernitas yang mengagungkan kemodernan, keberadaban ini lalu kemudian membawa seperti itu, Pak. Nggak ada. Subhanallah. Nah ini harus kita luruskan, Pak. Ya, soal hak Israel itu itu tadi bantahan saya. Saya sampaikan apa adanya. Kemudian hak mereka untuk dijamin keamanannya, Pak. Tanpa kita ngomong itu, negara-negara Barat sudah menjamin keamanannya Israel, Pak. Ya, negara-negara Barat, ya, G8. Ya, itu konsorsium negara-negara maju di dunia. Itu sejak hari pertama setelah serangan 7 Oktober, mereka sudah datang menemui Benyamin Netanyahu itu, Pak. Ya, ikut berduka. Ini apa namanya? Tidak boleh terulangi. Karena itulah anak haram yang mereka lahirkan, Pak. Konspirasi global. Mereka ingin melindungi Israel itu, Pak. Itu keamanannya sudah dijamin tuh sama negara-negara besar, Pak. Ya, tanpa kita ngomong pun seperti itu. Bahkan dengan alasan itulah, menjamin keamanannya itulah, perlawanan rakyat Palestina atas penjajahan Israel itu dihancurkan sedemikian rupa
Dan korbannya sekarang sudah terbuka di depan mata dunia. Lebih dari 50.000. Ya, angkanya mungkin sudah mencapai 60.000 saat ini. Ya, yang syahid. Lebih dari 150.000 yang terluka. Mungkin juga yang hilang masih di bawah reruntuhan bangunan-bangunan, Pak. 80% infrastruktur Gaza lumpuh total, hancur lebur. Ya. Daripada ngomongin itu, Pak, mohon maaf. Ya, lebih baik fokus pada stop genosida, Pak. Nggak usah kita bicara dulu tentang two-state solution, karena ini masih jauh, Pak. Ya, dan Israel nggak mengakui two-state solution itu, Pak. Ya, itu hanya pemanis saja di bibir. Dan aplikasinya, penerapannya ini sulit diwujudkan, Pak. Two-state solution ini, nanti saya akan bahas, teman-teman ya. Tapi intinya, Pak, ini hal-hal apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, ya, itu saya rasa absurd. Ya, hak Israel untuk berdiri sebagai negara berdaulat, lalu haknya untuk dijamin keamanan dan keselamatannya. Bagaimana kita bisa sebagai bangsa yang berdaulat pernah mengenyam getir pahitnya penjajahan, Pak, di Nusantara ini. Lalu kemudian apakah ada pemimpin negeri kita yang ngomong ke dunia internasional bahwa ya kita menolak penjajah, lalu kemudian pemimpin bangsa mengatakan itu hak penjajah ini juga harus dijamin keamanannya, Pak. Demi Allah, saya belum pernah dengar itu, Pak. Jadi saya rasa agak aneh. Ya, mohon maaf ya, dengan segala kerendahan hati sebagai sama Muslim, sebagai salah satu fans ya pencinta Bapak ini, jangan sampai Bapak tergelincir ke dalam ucapan seperti itu, Pak. Ya, itu yang pertama. Kemudian Indonesia bisa membuka, ini poin yang kedua. Indonesia bisa menjalin normalisasi politik dengan Israel, membuka diplomasi apabila Israel sudah mengakui kemerdekaan Palestina, Pak. Nah, pertanyaannya, Pak, setelah perjanjian Oslo tahun 1993, apa realisasi berdirinya negara Palestina itu, Pak? Yang digadang-gadang, yang dibangga-banggakan sebagai two-state solution, solusi dua negara. Seperti seolah-olah mantra yang bisa menjinakkan dan menghipnotis negeri-negeri Islam agar segera melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Dan itu yang terjadi, Pak. Hak-hak rakyat Palestina, hak-hak berdirinya negara Palestina yang berdaulat, merdeka, bersatu, mandiri, tidak pernah terwujud sementara kita sudah berhamburan teman-teman kita negeri-negeri Muslim ini, Pak. Ya, sebelumnya ada Mesir, ada Yordania, kemudian Qatar Bahrain cuma hubungan dagang ya, ada perwakilan atas perdagangan, tapi diplomatiknya, dubesnya nggak ada. Kemudian setelah Abraham Accord ditandatangani tahun 2020 itu, Pak, masa-masa COVID, saya masih ingat. Uni Emirat Arab, Kerajaan Maroko, Kerajaan Bahrain, sama Republik Sudan. Ya, karena dikuasai oleh kelompok sekuler, akhirnya kemudian buru-buru ikut menandatangani Abraham Accord, Pak. Sementara hak-hak rakyat Palestina nggak dipenuhi. Janji negara Palestina berdaulat belum ada. Lah kok ini udah mau normalisasi, Pak? Dan pernyataan Bapak itu bisa disalahartikan oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam, bahwa Bapak mendukung normalisasi sebelum adanya hak-hak rakyat Palestina itu dipenuhi. Sangat disayangkan, Pak. Ya, walaupun memang isinya tadi saya katakan, saya sudah langsung kutip di sini di videonya, itu kita baru akan mengakui negara Israel kalau mereka mengakui kemerdekaan Palestina. Iya, tapi bukan itu prioritas kita, Pak, sekarang. Kita berhadapan dengan mesin perang. Kita berhadapan dengan mental penjahat, kriminal. Ya, kriminal yang bernama Benjamin Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, kemudian Gallant dan lain sebagainya, Pak. Ini koalisi-koalisi setan ini.
Ya, koalisi-koalisi iblis ingin memusnahkan rakyat Palestina, ingin menghancurkan seluruh Gaza dan sehingga tidak bisa dihuni dan rakyatnya semua diungsikan ke luar negeri, dikosongkan. Mereka akan kuasai sepenuhnya. Kenapa, Pak? Karena dalam sejarah Islam modern, sejarah dunia modern, Gaza ini adalah satu-satunya wilayah negeri Palestina yang bebas dari penjajah Israel, Pak. Ya. Karena perlawanan sejak tahun 1988, intifada yang pertama. Lanjut intifada yang kedua tahun 2000, Pak. Setelah Ariel Sharon datang ke Masjidil Aqsa, menginjak-injak area suci Masjidil Aqsa, memprovokasi umat Islam. Meletuslah intifada yang kedua, Pak. Ya. Kemudian setelah itu perlawanan dari Gaza luar biasa sampai 2005 mereka memutuskan untuk menarik diri seluruh pasukan Israel dari jalur Gaza. Tapi imbalannya apa, Pak? Mereka buat itu tembok pemisah. Ya, tembok pemisah puluhan kilometer mengurung Gaza ya menjadi penjara terbesar di dunia, penjara open air, penjara dengan udara terbuka terbesar di dunia, Pak. Ya, akses makanan, akses obat-obatan, akses ini dan lain sebagainya terhambat, diblokade oleh dunia internasional. Karena apa? Rakyat Gaza memilih perlawanan. Kalau tidak ada perlawanan atau yang disebut dengan muqawamah, Gaza tidak akan merdeka dari Israel. Dan itu yang disadari oleh rakyat juga di tepi barat. Tanpa perlawanan, ya, mereka ingin meniru, Pak, perjuangan ya rakyat semesta Indonesia, ya, perjuangan gerilya bangsa Indonesia, perjuangan bangsa kita yang menolak dan melakukan perlawanan terhadap penjajah. Diplomasi jalan. Ada Bung Syahrir, Bung Hatta, Bung Karno di Indonesia, di dalam, di luar negeri berdiplomasi. Iya, tapi di gerilya juga jalan. Itulah yang dilakukan oleh perlawanan Palestina. Mereka ingin mengadopsi perlawanan bangsa Indonesia, Jenderal Sudirman dan tokoh-tokoh ulama yang meneriakkan jihad fisabilillah, keluar resolusi jihad 22 Oktober 45 sehingga meletuslah peristiwa 10 November di Surabaya. Mereka itu mengcopy paste kita, Pak. Tanpa perlawanan tidak akan merdeka sebuah negara, sebuah bangsa. Nah, ini yang ingin mereka hancurkan kekuatan perlawanan itu, Pak. Jadi solusi dua negara ini menurut saya yang dapat kami sampaikan ini bermasalah, Pak. Apa masalahnya? Soal batas negara. Satu, wilayah Palestina yang biasa diusulkan itu mencakup tepi barat, jalur Gaza, dan kemungkinan Yerusalem. Baru kemungkinan. Kenapa? Israel nggak mungkin melepas Yerusalem Timur. Setelah dicaplok dalam perang 6 hari 1967. Karena mereka meyakini sesuai dengan doktrin Taurat dan Talmud bahwa Yerusalem Timur, Masjidil Aqsa itu adalah lokasi sakral dan suci tempat di mana mereka akan membangun kembali kuil Sulaiman atau bait suci yang ketiga. Itu doktrin keagamaan, Pak. Dan itu jadi basis berdirinya negara nasionalisme. Ketika nasionalisme di dunia Islam dijauhkan dari agama, Pak. Disterilkan dari doktrin dan ideologi agama. Sementara Yahudi leluasa membangun sebuah nasionalisme, membangun sebuah negara bangsa berdasarkan kitab suci. Berdasarkan doktrin-doktrin Taurat. Dan itu mereka perjuangkan. Mereka bayar dengan harga mahal. Mereka pengaruhi negara-negara besar di dunia. Mereka ya dengan segala kemampuan dan finansialnya ya mendorong semua negara-negara besar untuk menjadi pendukung mereka, Pak. Ya. Ini soal batas wilayah nggak jelas. Tepi barat saja, Pak. Di kan Gaza ini sudah satu-satunya wilayah yang merdeka. Ya, sejak tahun 2005 itu sampai sekarang. Tepi barat
yang diimpikan dalam konsep two-state solution menjadi negara bagian dari batas wilayah Palestina, itu sekarang sulit diimplementasikan menjadi negara Palestina, Pak. Kenapa? Dibangun settlement-settlement, pemukiman-pemukiman ilegal Yahudi, bebas mereka bangun di mana saja. Jadi antara satu kelurahan dengan kelurahan Palestina yang lain terhalang dengan pemukiman Israel. Satu kecamatan dengan kecamatan Palestina itu dibatasi oleh distrik milik Yahudi. Bagaimana mau bikin negara, Pak? Kalau perilaku bejat entitas Israel itu seperti itu, membangun settlement ilegal, menghalangi berdirinya negara Palestina dengan wilayah tepi barat, sebelum ada two-state solution, mereka sudah gagalkan konsep solusi dua negara itu, Pak. Digagalkan secara de facto dan di bawah pengawasan dunia internasional, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Belum lagi bicara Yerusalem Timur, Pak, yang mereka caplok tahun 67. Itu adalah ibu kota. Al-Quds ibu kota abadi untuk Palestina, dan tidak bisa kita bergeser. Dan sebab itulah Yasser Arafat ketika perundingan tahun 2000, perundingan di mana? Di Camp David, ya, jilid 2, dia tidak mau bergeser itu, Pak. Yerusalem. Sampai ada usulan win-win solution katanya. Yahudi mengatakan, ya Palestina menguasai wilayah atasnya Yerusalem Timur, kami menguasai bawahnya. Maksudnya bawahnya itu area suci Bait Masjidil Aqsa, Pak. Apa ada konsep negara begitu? Ibu kotanya dibagi dua, ya kayak Jakarta nih, atau IKN lah ibu kota negara, itu dibagi dua, Pak. Atasnya milik bangsa Indonesia, bawahnya Jakarta, bawahnya IKN, dengan semua sumber kekayaan alamnya, itu milik bangsa lain, Pak. Ada nggak? Masuk akal nggak konsep seperti itu di negara modern yang mengaku beradab ini, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Ini betul-betul sial betul ini, Zionis ini, Pak. Ya, kalau dia menguasai bawahnya, otomatis atasnya dikuasai, Pak. Dan itu kemarin simbol si Netanyahu itu datang ke terowongan di bawah Masjidil Aqsa, Pak. Ingin menyatakan bahwa kamilah yang berkuasa, memiliki otoritas di wilayah Yerusalem ini. Nah, apakah ini yang disebut dengan two-state solution? Saya kira absurd, Pak. Masalah batas negara juga dihadang oleh pemukiman Israel, yang tadi saya sebut, di tepi barat, ya. Ya, apakah mungkin ada pengembalian wilayah kepada Palestina dengan pertukaran tanah, land swaps, atau pembongkaran sebagian pemukiman? Mustahil terjadi kalau Netanyahu ini masih berkuasa, koalisi partai kanan masih berkuasa. Mustahil, Pak. Dan kecenderungannya demografi Israel, ya, kalau kita baca, kita teropong pakai kacamata mereka, ini arah demografi di Israel itu sudah berubah total, Pak. Kalau dulu mungkin masih perjanjian Oslo, partai yang berkuasa itu masih kalangan kiri, partai buruh, masih agak rasional, modern lah, masih mau berdamai dengan Israel, masih memberikan janji manis solusi dua negara. Tapi setelah tahun 2000, setelah banyak Israel mendatangkan pemukim-pemukim ilegal, warga negara dari luar yang dicangkok menjadi warga negara Israel, memiliki kewarganegaraan ganda di Israel, atau dia memilih untuk memilih salah satu kewarganegaraan Israel saja, ini semakin banyak jumlahnya, jutaan mereka didatangkan dari seluruh dunia, Pak. Mereka inilah menjadi biang kerok sekarang, yang mendukung tanpa reserve, mendukung 100% keputusan-keputusan politik Benyamin Netanyahu untuk terus melakukan genosida dan perang di Gaza. Kenapa? Karena warga-warga pendatang haram inilah mereka yang diuntungkan oleh rezim Netanyahu ini, sehingga mereka menjadi radikal. Coba bayangkan, mereka dikasih tanah, mereka dikasih properti, rumah, dikasih pekerjaan, gaji tinggi, dengan fasilitas mewah. Mereka tidak akan meninggalkan tanah yang mereka rampas itu, Pak. Mereka jadi pendukung setia Netanyahu, bahkan kalau Netanyahu mati pun diganti dengan siapa? Pemimpin lain seperti Itamar Ben Gvir yang lebih muda dan sebagainya itu, mereka akan semakin kuat.
Karena 60% populasi Israel ini dikuasai oleh kelompok ini. Ya. Itu. Demo-demo yang anti Netanyahu itu hanya segelintir aja. Mereka tidak mayoritas. Mereka hanya keluarga-keluarga sandera dan keluarga tentara yang menolak anaknya dipekerjakan atau diwajibkan tugas militer di jalur Gaza. Tapi selebihnya Pak, warga ini harus dipahami oleh para pemimpin kita, Pak. Mohon maaf. Jadi solusi mimpi dua negara ini, kalau kita lihat dengan kacamata demografi Israel, Pak, mustahil, Pak. Mustahil. Ya. Mereka akan bertahan menguasai tanah rampokannya itu karena mereka memiliki benefit, memiliki keuntungan yang luar biasa. Dan kita, rakyat Palestina pun, kalau misalnya ada pertukaran tanah, nggak mungkin mereka akan kasih kita tanah yang subur. Dikasih yang tandus, Pak. Yang gersang, nggak bisa ditanam apa-apa. Contoh kemarin tuh. Ya, Deal of Century 2017-2018 Palestina ditawarin, ya udahlah nggak usah ibu kota Al-Quds, Yerusalem Timur, kita akan kasih kamu wilayah gurun namanya Abu Dis, itu di timur Yerusalem, bukan Yerusalem Timur Pak, di timur Yerusalem, kayak Bekasi dah. Ya, timur Jakarta, bukan Jakarta Timur, Bos. Timur Jakarta, Bekasi. Tambun. Nah, di situ lu mau bikin aja itu ibu kota Palestina. Kita bantu dengan dana 50 miliar dolar, Pak. Itu ya Amerika komitmennya begitu kan, Deal of Century kemarin. Bikin di Abu Dis, timur wilayah Yerusalem, timurnya bukan Yerusalem Timur. Bukan Al-Quds dengan Masjidil Aqsa-nya jadi ibu kota. Bukan, di timur, di wilayah gurun. Mau dibangun ibu kota baru buat Palestina. Itu kalau kita mau berdamai dengan mereka. Apakah ini diterima? Nggak bisa diterima. Rakyat Palestina tidak akan terima. Umat Islam sebagai pemilik juga wilayah Palestina Baitul Maqdis, pemilik kota suci Yerusalem, itu juga tidak akan terima, Pak. 2 miliar Muslim tidak akan terima. Harga mati. Ya, saya bicara ini, mohon maaf agak sedikit ngegas, ya. Tapi sebenarnya saya sayang. Bukan untuk niat menjatuhkan, bukan Pak, nggak ada. Bapak pemimpin yang hebat, pemimpin yang capable, pemimpin yang menguasai pergaulan internasional, ya. Bapak memiliki etiket sebagai pemimpin, ya kita hargai, kita sayang, ya ini bukti kami cinta, bukti kami sayang, bukan untuk menjatuhkan Pak, nggak ada pikiran kita menjatuhkan, ya atau menggulingkan, nggak ada. Kita dukung Bapak selesai sampai 2029, insya Allah. Kalau Bapak bisa berpihak kepada Palestina, kepada konstitusi kita, ya, insya Allah. Kalau nggak ada aral melintang, kita dukung lagi deh 2029 dan seterusnya. Ya. Yang kedua masalah apa? Kedaulatan Palestina. Isu kedaulatan Palestina ini itu memang menjadi negara merdeka dalam konsep two-state solution, ya, tapi dengan kontrol penuh atas urusan dalam negeri, ekonomi, perbatasan dan kebijakan luar negeri. Itu menurut Palestina. Tapi bagi Israel, ya, Israel itu menjadi negara berdaulat dengan pengakuan internasional atas keberadaan dari negara-negara di kawasan termasuk di Palestina, termasuk oleh negara Palestina. Oke, secara kedaulatan itu konsepnya manis. Tapi apakah akan terjadi seperti itu sampai sekarang? Buktinya sudah ada otoritas Palestina mewakili bendera Palestina, mewakili negara statusnya observer atau apalah, ya pengamat dan lain sebagainya. Itu urusan luar negeri, ya. Kemudian masalah ekonomi, mereka semua bergantung kepada Israel. Mata uangnya saja masih pakai mata uang shekel Israel, Pak. Rakyat Palestina itu, ya. Ya, kebijakan fiskalnya, semua pajaknya itu Israel yang ambil, yang ngurus. Ini negara. Ini two-state solution. Jauh. Keamanan. Nah, keamanan ini isu yang lain, ini mensyaratkan demilitarisasi Palestina.
Ya, untuk memastikan Israel tidak menghadapi ancaman langsung. Palestina hanya akan memiliki pasukan keamanan domestik. Ya, memang ini sudah terjadi. Perjanjian Oslo itu kan salah satunya itu isinya. Tapi rakyat di Gaza menolak. Ya, rakyat di tepi barat sebagian juga menolak. Kenapa? Kalau demilitarisasi, tidak ada perlawanan, tunduk kepada penjajah, habis kita. Dan ketika dibuat pasukan keamanan domestik, kerjanya pasukan keamanan domestik ini atau polisi Palestina itu hanya untuk mengekang dan membungkam perlawanan Palestina. Itu yang terjadi di lapangan, Pak. Ya, terjadi seperti itu. Ya, ketika rakyat tepi barat mendukung perjuangan saudaranya di Gaza, dibungkam. Oleh siapa? Bukan oleh Israel, oleh pasukan keamanan domestik Palestina sendiri. Ditangkepin, dipenjarain. Bahkan kemarin ada 2 kasus yang saya baca itu yang ditembak sampai mati, gitu. Nah ini apakah seperti ini? Kita kan nggak mau, Pak. Ini namanya memecah belah, mengadu domba rakyat Palestina. Mau jadi negara berdaulat seperti apa kalau dipecah seperti itu? Satu mendukung perlawanan, yang satu menolak, yang satu harus mengekang dan membungkam suara perlawanan. Nah ini sama saja menghancurkan masa depan Palestina. Ya. Nah Israel ingin keamanan apa lagi? Dia punya hak melindungi dirinya, termasuk kontrol udara, sistem pertahanan Iron Dome, dan lain sebagainya. Ya, tapi keamanan Israel, ya, teori keamanan Israel ini itu sudah dilanggar sendiri oleh mereka. Ya, mereka menganggap serangan terhadap Gaza sekarang adalah bagian dari operasi untuk melindungi keamanan Israel. Melindungi keamanan apa? Ya, menghancurkan bangunan, infrastruktur, membunuhi perempuan, anak-anak, ya, membunuhi rakyat yang non-kombatan, tidak membawa senjata. Apakah itu yang dinamakan dengan operasi mempertahankan diri? Itu serangan, Pak. Itu agresi, mematikan. Itu bukan untuk menjamin keamanan mereka. Mereka sudah lancang, sudah melampaui hukum internasional. Ya. Bukan pertahankan diri, itu sudah agresi. Ya. Keamanan apa lagi yang ingin dijamin buat Israel? Mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran berat. Ya. Isu yang penting lainnya, krusial adalah masalah Yerusalem, Pak. Ini yang paling kompleks. Ya, beberapa usulan soal two-state solution ini. Yerusalem dibagi menjadi 2. Ya, dan dua-duanya menjadi ibu kota. Yerusalem Barat pun menjadi ibu kota Israel, Yerusalem Timur untuk Palestina. Atau opsinya adalah kota Yerusalem dikelola bersama atau dijadikan wilayah internasional. Nah, opsi kedua ini nggak ada. Ya, di seluruh dunia nggak ada satu ibu kota dijadikan ibu kota bagi 2 negara. Nggak ada. Absurd. Ya, dikelola bersama ini gimana? Ya. Atau ibu kota negara kita misalnya dikelola oleh menjadi wilayah internasional. Siapa aja bisa campur tangan. Nggak bisa. Apalagi kekuatan yang campur tangan intervensi itulah kekuatan dunia memihak Israel. Lebih gila lagi. Oke. Solusi berikutnya yang opsi pertama tadi. Yerusalem bagi 2. Yerusalem Barat buat Israel. Israel nggak mau. Nggak mau dia. Nggak ada nilainya Yerusalem Barat buat Israel. Ya, karena itu bukan lokasi bait suci ketiga yang mereka ingin bangun. Ya, dari reruntuhan. Ya, mereka maunya Yerusalem Timur dan itu bertentangan dengan rakyat Palestina, bertentangan dengan aspirasi dan keyakinan 2 miliar umat Islam. Ya, harga mati Yerusalem Timur ini adalah tanah suci umat Islam. Bukan berarti tertutup hanya untuk umat Islam, Pak, kalau Yerusalem Timur itu menjadi ibu kota Palestina atau di bawah kekuasaan Islam. Bukan menjadikan merah itu. Silakan menjadi terbuka. Semua umat agama Yahudi, Nasrani itu bisa beribadah di sana. Ya, tapi tetap di bawah kontrol umat Islam. Ya, umat Nasrani, ya, kaum Ortodoks Palestina, mereka bisa beribadah. Nggak ada masalah dengan umat Islam. Berabad-abad, bahkan kunci pintu gereja Makam Kudus, ya, di situ ada tempat lahirnya dan tempat
kuburannya Nabi Isa ketika mati di tiang salib menurut mereka. Itu kunci gerejanya itu dipegang oleh keluarga Muslim selama berabad-abad, diwariskan dari generasi ke generasi. Nggak ada masalah. Yahudi bisa ibadah, silakan dia ibadah di sinagognya ada. Kalaupun mereka meyakini tembok ratapan, mereka juga bisa beribadah, tapi jangan menghancurkan Masjidil Aqsa dong. Dari mana datanya? Dari mana dasarnya, pijakannya? Arkeologisnya nggak ada, nggak ketemu. Ya. Kalau lu masih meyakini itu, katakan, iya kamu meyakini itu, misalnya. Kita nggak mau ganggu intervensi keyakinan orang lain, orang Yahudi. Lu silakan aja beribadah di tembok ratapan. Nggak usah ente menghancurkan, bikin terowongan, ingin menghancurkan Masjidil Aqsa, bikin ritual sapi merah, ingin Malagu masuk, ya demonstrasi membawa bendera-bendera Israel, flag March flag, ya tanggal 26 Mei itu selalu diperingati, mereka keliling ya Masjidil Aqsa, bahkan ada sebagian yang masuk membawa bendera-bendera Israel. Mereka melakukan sujud epik, as-sujudul malhami. Ada videonya saya punya. Nanti sudah kita tunjukkan di sini. Ya, sujud al-malhami. Mereka lakukan sujud ya seperti ini. Nah. Nah, persis di depan lorong yang mengarah ke Qubbatus Sokhroh, Masjid Kubah Batu. Mereka sujud. Itu namanya sujud epik. Ya, ada sujud epik. Nah, ini kan provokasi, Pak. Dan itu tidak bisa dibenarkan, ya, tidak bisa dibenarkan sama sekali. Ya, ini mengganggu dan menyakiti 2 miliar Muslim seluruh dunia yang menganggap area itu adalah sakral khusus bagi umat Islam. Hanya 14,4 hektar, 144.000 meter persegi, Pak. Itu area khusus umat Islam. Nggak boleh dibagi, dipartisi waktu dan tempatnya buat ibadah Muslim dengan Yahudi. Nggak bisa, Pak. Ini sudah ajaran Islam, nih baku. Ya, nggak bisa dinego ini. Ya, karena bukan di situ tempatnya bait suci King Solomon. Ada riwayat bilang di Nablus, ada bilang di Samaria dan sebagainya. Kenapa mereka nggak bikin di sana? Kenapa? Ini bikin masalah, Pak. Riwayat-riwayat palsu dari Taurat. Ya, ini mengganggu keamanan dan ketertiban dunia hanya karena doktrin-doktrin nggak jelas. Sementara umat Islam punya bukti-bukti sejarah, bukti arkeologis, bukti kekuasaan. Ya, sudah dimakmurkan oleh baginda Rasul dengan Isra Mi'raj. Ya, dimakmurkan oleh Khalifah Umar bin Khattab membangun area masjid, memugar, merenovasi Masjidil Aqsa. Ya, itu. Nah, juga di masa Salahuddin Ayyubi dan seterusnya. Terakhir, Pak Prabowo, ya, yang saya muliakan, tentang hak pengungsi Palestina, Pak. Ini yang tadi saya bawakan, ya, Global Campaign for Return to Palestine, ya, di Beirut. Itu hak Palestina, Pak. Apakah ini hak Palestina akan diakui pengungsinya? Ya, tahun 1948, Palestina itu menuntut hak untuk kembali dan diberikan kompensasi. Sementara Israel menolak hak itu, menolak pengembalian massal rakyat Palestina, karena itu akan bisa mengubah demografi negara Israel. Ini kan dua hal yang bertentangan, tidak mungkin disatukan. Ya, ibarat minyak dengan air. Ya itu. Nah, oleh sebab itu, Pak Prabowo, jadi kami ingin menegaskan kembali sebagai bentuk kasih sayang, bentuk nasihat, ya, atas statement yang pernah Bapak sampaikan, ya, mohon maaf, ya, mohon sekali lagi, tolong tarik pernyataan itu, ya, tidak perlu kita membicarakan masalah
apa yang tadi Bapak sampaikan, lebih baik kita lebih fokus untuk menyetop genosida, ya, mengakhiri pendudukan Israel, menarik seluruh pasukan, dan saatnya mendorong dunia internasional untuk jujur kepada sejarah, jujur kepada kemanusiaan universal, jujur kepada deklarasi HAM yang ditelurkan oleh PBB itu ketika berdiri. Jangan hanya deklarasi HAM ini berlaku hanya untuk orang kulit putih, berlaku hanya untuk ras Yahudi saja. Sementara bangsa Arab, bangsa Muslim, ya, tidak diakui hak-haknya, ya, sesuai dengan piagam HAM PBB itu. Ya, mudah-mudahan ini semua reaksi yang saya buat ini menjadi asbab hidayah buat kita semua, menjadi edukasi juga bagi umat. Mudah-mudahan Allah ikhlaskan hati ini. Allah bimbing kita semua ke jalan yang diridainya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terakhir saya ingin mengutip pernyataan Presiden Erdogan. Kemarin kita bisa membebaskan Hagia Sophia. Ini Pak, replika Masjid Hagia Sophia. Dibebaskan. Merdeka dia. Yang tadinya cuma museum teronggok, jadi tempat kunjungan turis, tidak ada makna spiritual, dia kemudian bisa dibebaskan, kembali berfungsi menjadi masjid pada tahun 2020. Dan baru saja kita, ya, umat Islam juga membebaskan Masjid Umawi Damaskus dari penjajahan, ya, Bashar Assad, ya, penjajahan penguasa yang zalim, kembali ke pangkuan kaum muslimin, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan insya Allah, mudah-mudahan dengan tangan Bapak, dengan pikiran Bapak, dengan usaha kita semua, bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa muslim lainnya di dunia, insya Allah tidak lama lagi kita akan membebaskan Masjidil Aqsa yang kita cintai. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.